Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, seperti dalam pengantar tadi dikatakan, hari ini adalah Sabtu pertama dalam bulan yang biasa dipersembahkan bagi para imam dan juga kita persembahkan kepada Bunda Maria. Hari ini kita pakai misa votif Maria dari Gunung Karmel untuk menghormati Santa Perawan Maria Bunda kita. Bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, baik dari bacaan yang pertama dan bacaan Injil, akan membawa kita kepada sebuah permenungan bagaimana kita bisa menjadi berbahagia baik dalam situasi suka maupun dalam situasi duka. Kita akan belajar dari Ayub dan juga dari para murid Yesus tentang menjalani kehidupan. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghiasi Ordo Karmel dengan gelar mulia, Ordo Santa Perawan Maria, Bunda Putramu sendiri. Di dalam kebaktian suci ini, kami merayakan peringatannya. Maka kami mohon, semoga kami dapat menikmati sukacita abadi berkat bantuan perlindungannya demi Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah hidup dan memerintah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Ayub. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sabdamu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Maka Tuhan memberkati Ayub dalam kelanjutan hidupnya lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Ayub mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak perempuan yang pertama diberi nama Yememima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat wanita yang secantik anak-anak Ayub. Ayub mewariskan kepada mereka bagian milik pusaka seperti kepada anak-anaknya laki-laki. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka Ayub meninggal dunia pada usia yang tua dan lanjut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya pada perintah-perintah-Mu.
Inilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Memang baik bahwa aku tertindas, supaya aku belajar memahami ketetapan-ketetapan-Mu. Inilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan memang tepat bahwa Engkau telah menyiksa aku. Inilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Menurut hukum-hukum-Mu, sekarang semuanya itu ada, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Inilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Hamba-Mu lah aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku paham akan peringatan-peringatan-Mu. Narilah hamba-Mu ya Tuhan dengan wajah-Mu. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian pada orang-orang bodoh. Sinarilah hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ke-72 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih, hari ini ke-72 murid kembali dengan gembira setelah mereka menyelesaikan perutusannya. Hari ini juga Ayub menutup penderitaannya dengan doa dan syukur. Para murid
bergembira dan bersyukur karena mereka boleh bekerja, boleh berkarya atas nama Allah. Dan Yesus menegaskan supaya sukacita dan kegembiraan itu tidak sekedar sukacita karena dapat menaklukkan para setan dan iblis, tetapi lebih daripada itu karena kerjasama mereka dengan Allah, nama mereka telah tercatat surga. Artinya bahwa mereka mendapat jaminan hidup bahagia di surga. Ayub pada hari ini mengakhiri jalan deritanya yang dibuat oleh iblis dengan sebuah doa yang indah. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub kembali kepada kebesaran Allah. Ayub mengembalikan semuanya kepada Allah. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub menyadari semuanya yang dia miliki, harta bendanya, keluarganya juga berasal dari Allah, milik Allah, dan Allah yang punya hak yang dapat mengambil kembali daripada Ayub. Maka dia kembalikan semua pengalaman pahitnya kepada Allah, dan dia menemukan kebahagiaan di dalam hidupnya. Kemudian dengan rendah hati, Ayub menyesali segala apa yang dikatakannya, apa yang diperbuatnya, mengenai penderitaan yang telah dialaminya, dan kata-kata yang telah diucapkannya kepada istrinya dan kepada 3 orang sahabatnya. Dengan penuh sesal, Ayub kembali kepada Allah dan menyadari bahwa semuanya adalah milik Allah, harus dialami, harus dikembalikan kepada Allah. Bila para murid bersukacita dan bergembira karena nama mereka tercatat di surga, maka Ayub juga bersukacita karena Allah memberikan segala berkat kepada dia. Bagi kita, bukan persoalan karena sesal saya, maka saya boleh menerima berkat. Ya, tapi itu adalah hadiah dari Allah. Yang penting bagi kita adalah bahwa saya menyadari, saya menyesali perbuatan dan kelemahan dan kelalaian dan dosa-dosa saya, lalu saya menyesal dan saya kembali pada Allah, bersatu dengan Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah. Seperti juga para murid mengembalikan setiap karya mereka, keberhasilan mereka kepada Tuhan. Maka mereka, baik para murid, Ayub mendapatkan kebahagiaannya. Adapun sebagai orang yang beriman, orang yang mengimani Tuhan, kita juga mendambakan yang sama, merindukan dan menginginkan yang sama. Ketika kita dibaptis, kita ditanya, apa yang saudara cari? Iman. Apa yang Anda harapkan dari iman? Kebahagiaan, keselamatan. Maka jika kita mengembalikan semuanya kepada Allah, kita juga akan menemukan, dapatkan, menerima kebahagiaan dan keselamatan. Mari kita kembalikan segalanya kepada penyelenggaraan ilahi, kemurahan dan kebesaran hati Allah.